Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad awha ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'budu wa kum minal musyrikin minas syakirin. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat yang kita baca tadi itu adalah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Artinya, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah kamu hanya menyembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Maksudnya, hendaklah kamu senantiasa menyembah Allah dan termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadirin yang kami muliakan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa amal yang kita lakukan itu kalau bercampur dengan syirik, itu akan menghapuskan semua amal kita. Akan menghapuskan semua amal kita. Tidak ada artinya. Sebagaimana Allah menegaskan dalam ayat ini, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalan-amalanmu dan tentu kamu termasuk orang yang merugi. Kita tahu, hadirin yang kami muliakan, syirik adalah termasuk dosa besar. Dosa besar yang tidak bisa diampuni kalau kita mati di dalam kemusyrikan. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah termasuk dosa yang amat besar. Hadirin yang kami muliakan, Allah bisa mengampuni selain dari dosa syirik, dan Allah tidak bisa mengampuni dosa syirik itu. Hadirin yang kami muliakan, apa contohnya amal yang dilakukan? Ini ayat ini menyatakan telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya sudah diwahyukan juga, diberitahu dan diperingatkan oleh Allah, apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau bercampur dengan syirik, itu akan menghapuskan semua amal ibadah kita. Hadirin yang kami muliakan, kita hari ini masih berada pada hari tasyrik yang terakhir. Beberapa hari kita telah melaksanakan ibadah korban. Allah juga menjelaskan kepada kita bahwa
korban itu rupanya sudah disyariatkan kepada semua manusia sejak dari anak Nabi Adam pertama. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ya, artinya bagi umat, setiap umat itu telah disyariatkan ibadah korban. Ya, supaya kamu membaca nama Allah atas apa yang diberikan rezeki kepada mereka dari binatang ternak. Maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Ya, falahu aslimu, maka hendaklah kepadanya kamu berserah diri, wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Hadirin yang kami muliakan, dalam sejarah ibadah korban, ya, ayat ini menegaskan pada kita bahwa ibadah korban itu disyariatkan pada setiap umat. Ya. Atas rezeki yang diberikan oleh Allah berupa binatang ternak. Kemudian Allah menegaskan, fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka hendaklah kepadanya saja kamu berserah diri, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang tunduk dan patuh. Ayat ini hadirin yang kami muliakan, kita baca di dalam tafsir. Ada penyimpangan terhadap ibadah korban yang disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Ibrahim dan sebelum Nabi Muhammad. Sesudah itu ada penyimpangan ibadah korban. Padahal ibadah korban itu dalam rangka mensyukuri nikmat, mempersembahkan korban kita itu untuk mencari keridhaan Allah semata-mata. Tapi terjadi dalam sejarah penyelewengan. Kalau pertama anak Adam Qabil dan Habil melaksanakan ibadah, yaitu korban, yang diterima adalah korbannya Habil, sehingga terjadi kecemburuan dari Qabil karena niat dia tadi melaksanakan ibadah korban tidak semata-mata mencari ridha Allah, sehingga ibadahnya, korbannya Qabil ditolak oleh Allah. Dia marah kepada adiknya si Habil. Nah, hadirin yang kami muliakan, dia mengancam akan membunuh. Tapi si Habil dengan penuh kesabaran, silahkan kamu pukulkan tangan untuk membunuhku, dan aku tidak akan membalas pukulan kamu itu. Ternyata hadirin yang kami muliakan, Qabil membunuh anak adiknya si Habil, tapi dia kehilangan akal bagaimana menyelamatkan adiknya tadi itu. Rupanya Allah memperlihatkan burung gagak yang berkelahi, satu mati, kemudian dicontohkan burung gagak itu menggali tanah dan teman yang mati itu dikuburkan. Inilah contoh pertama menguburkan mayat ketika terjadi kematian itu. Hadirin yang kami muliakan, dalam tafsir kita baca penyelewengan itu antara lain di Mesir umpamanya, yaitu yang dikorbankan itu adalah gadis cantik yang dipersembahkan untuk dewa Sungai Nil. Jadi dia bukan menyembah Allah, ya, tidak menyembah Allah, tapi menghormati dewa Nil, sehingga dikorbankan, dilakukan seleksi, dicari wanita yang paling cantik, gadis yang paling cantik, itu yang dikorbankan untuk persembahan kepada dewa Sungai Nil. Demikian juga di Kan'an atau Irak, yaitu disembahkan bayi-bayi untuk dewa yang mereka sembah yang bernama dewa Baal namanya. Bayi yang dikorbankan, anak-anak kecil.
Nah, di sinilah barangkali diperingatkan oleh Allah, memang bagi umat itu kami jadikan syariat korban untuk menyebutkan, kamu sebutkan nama Allah atas nikmat yang diberikan berupa binatang ternak, maka Allah tegaskan fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah Tuhan Esa, bukan dewa-dewa. Nah, hadirin yang kami muliakan, kemudian ada namanya suku Aztec di Meksiko, malah dia mengorbankan jantung dan darah manusia untuk dewa matahari. Untuk dewa matahari. Nah, kemudian di Viking, yaitu di Eropa Utara, ya, itu mengorbankan pemuka agama untuk dewa perang yang bernama dewa Odin. Malah dia mengorbankan pemuka-pemuka agamanya. Jadi tidak benar lagi. Inilah yang diluruskan oleh Nabi Ibrahim, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang dikorbankan itu malah awalnya berjalan dengan perintah Allah. Nabi Ibrahim dalam mimpinya membicarakan, ya, kepada anaknya bahwa dia bermimpi Allah memerintahkan dia untuk disembelih. Bagaimana pendapatmu? Ya, silahkan, kalau Tuhan yang memerintahkan, dia rela. Dengan kesepakatan, hadirin yang kami muliakan, ya, Nabi dengan istrinya, kemudian Ismail dan pasrah. Ketika akan dipotong lehernya, tiba-tiba Allah mengganti dengan kibas. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, ibadah korban dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang disebut syar'u man qablana, syariat orang yang sebelum kita, tapi itu sudah diluruskan oleh Allah. Hadirin yang kami muliakan, ya, bahwa ibadah korban itu hanya semata mengharapkan ridha Allah yang didasarkan keyakinan mutlak akidah kita dengan nilai takwa yang tinggi. Hadirin yang kami muliakan, itu sejarah yang kita baca di dalam tafsir. Rupanya, ya, korban ini sudah ada sejak manusia pertama, namun di dalam perjalanan terjadi penyelewengan, bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi kepada penyembahan-penyembahan terhadap dewa dengan mengorbankan manusia, dan tidak hanya binatang, hadirin yang kami muliakan. Nah, oleh karena itu kita juga mewaspadai sebagai umat Islam saat ini, karena mungkin masih ada di antara masyarakat kita yang memberikan sesajen-sesajen yang berupa pengorbanan, memberikan makan kepada, ya, kekuatan-kekuatan yang dianggap mungkin, yang diyakini bahwa itu akan membela mereka, menghindarkan mereka dari penyakit. Nah, ini termasuk perbuatan syirik. Termasuk inilah yang barangkali sejak awal gerakan Muhammadiyah dalam rangka memberantas syirik, khurafat, tahyul, dan bid'ah. Nah, terakhir hadirin yang kami muliakan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidaklah akan sampai kepada keridhaan Allah daging dan darah yang kamu korbankan itu dari binatang yang kamu korbankan, tapi yang sampai itu adalah nilai takwa di antara kamu. Demikian Allah menundukkan bagimu binatang ternak untuk kamu bacakan nama Allah, kamu besarkan, kamu agungkan Allah, alama hadakum, atas apa yang diberikan petunjuk kepadamu, wa basyiril muhsinin, dan beri kabar gembiralah orang yang berbuat ihsan. Dengan demikian hadirin yang kami muliakan, amal ibadah kita ini kayak kita pelihara kesuciannya, niat yang ikhlas, tidak bercampur apalagi berbau syirik dengan segala macam yang akan menghabiskan pahala ibadah kita. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.